Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari yang baru Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati. Tuhan, kami mengucap syukur. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, setiap kita sebagai anak Tuhan, setelah kita percaya dan lahir baru di dalam Kristus, tentunya kita mempunyai keinginan, kerinduan untuk melayani Tuhan dengan baik sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja. Namun sayangnya saudara, semakin lama kita melayani Tuhan, seringkali kita lupa tujuan utama kita di dalam melayani. Lama-kelamaan semangat kita menjadi kendor di dalam pelayanan, dan di lain pihak rasanya pelayanan itu menjadi kering dan tidak berarti, dan hanya sebagai suatu rutinitas mingguan dan hanya supaya dilihat oleh orang lain. Saudara, itulah suatu realita yang sering terjadi di dalam pelayanan. Atau sebaliknya, bila pelayanan kita semakin giat dan kita seolah-olah terpakai di dalam pelayanan, kita sering mendapat pujian dari orang lain, maka fokus dalam pelayanan kita pun bisa berubah, bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Karena kita lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan kita lupa akan tujuan dasar kita di dalam melayani. Saudara, kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 22-30, Yohanes Pembaptis berada dalam puncak pelayanannya, tetapi dia tetap ingat bahwa dia hanyalah pembuka jalan bagi Sang Mesias, hanya seorang pelayan dan hamba, tidak lebih daripada itu. Itu terlihat dari jawaban kepada murid-muridnya. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya, dia menyadari saudara bahwa pelayanan yang dapat dilakukannya datangnya dari Tuhan. Pujian bahkan keberhasilan dari pelayanannya pun datangnya dari Tuhan. Bahkan di ayat 28 dia mempertegas lagi sikapnya dengan berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saudara, sungguh Yohanes tidak lupa diri siapa dia sebenarnya, dan itu menunjukkan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Fokus pelayanannya jelas buat Tuhan. Dan yang terakhir kita mendapati, Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes merujuk kepada Kristus, bahwa Yesus yang harus makin besar, yang harus makin dimuliakan, ditinggikan, tapi aku semakin rendah, semakin berkurang, semakin tidak dikenal. Saudara, fokus pelayanan Yohanes Pembaptis jelas saudara, supaya nama Yesus semakin besar, semakin terkenal, sedangkan dirinya semakin kecil dan tidak dikenal. Inilah saudara yang harus memotivasi pelayanan kita, yang harus ada di dalam pelayanan kita.
kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita hanyalah orang berdosa yang Tuhan selamatkan. Tuhan berikan kita karunia untuk kita melayani. Sekarang kalau pelayanan kita berhasil, itu pun karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan seharusnya tujuan kita melayani ialah untuk memuliakan nama Kristus, meninggikan nama Kristus, dan supaya nama Kristus dikenal oleh banyak orang. Saudara, mari kita belajar dan kita memiliki sikap yang benar di dalam pelayanan, supaya Kristus makin besar dan biar kita semakin kecil dan semakin berkurang. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ingatkan kami siapa diri kami. Sehebat apapun dalam pelayanan yang kami lakukan, biar kami boleh tujukan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan, ampuni kami bila mana kami sering atau suka mencuri kemuliaan Tuhan, ingin dipuji oleh orang lain. Ampuni kami Tuhan, biarlah pelayanan kami boleh terus tambah semangat, kami boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan bila mana kami belum pelayanan, biar kami boleh berbagian dalam pelayanan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari ini untuk saudara-saudari kami. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu kepada mereka yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan yang sembuhkan. Yang sedang mengalami saraf kejepit, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan pulihkanlah. Yang sedang mengalami sakit jantung dan harus menjalani ya Tuhan terapi dan pengobatan-pengobatan, Tuhan tolong. Engkau juga berkati. Tuhan juga yang boleh berikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan tolonglah. Kepada Engkau kami berdoa bagi saudara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, usaha yang sepi, hutang-hutang yang banyak, Tuhan juga campur tangan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati dengan kuat kuasa-Mu. Bapa, kepada Engkau kami berserah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.